Firman Tuhan Harian. Melihat dari perspektif hukum yang ditentukan oleh Tuhan untuk pertumbuhan segala sesuatu, bukankah semua umat manusia, apapun jenisnya, hidup dengan dibekali oleh Tuhan? Bukankah mereka semua hidup di bawah pemeliharaannya? Jika semua hukum ini dimusnahkan, atau jika Tuhan tidak menetapkan semua jenis hukum ini untuk umat manusia, akan seperti apakah masa depan mereka? Setelah manusia kehilangan lingkungan dasar untuk bertahan hidup, apakah mereka akan memiliki sumber makanan? Ada kemungkinan bahwa sumber makanan akan menjadi masalah. Jika orang kehilangan sumber makanan mereka, yaitu jika mereka tidak dapat memperoleh apapun untuk dimakan, berapa hari mereka akan dapat bertahan? Mungkin mereka tidak akan dapat bertahan bahkan untuk 1 bulan pun, dan kelangsungan hidup mereka akan menjadi masalah. Jadi, setiap hal yang Tuhan lakukan untuk kelangsungan hidup orang, untuk kesinambungan keberadaan, perkembangbiakan, dan penghidupan mereka sangatlah penting. Setiap hal yang Tuhan lakukan di antara semua hal terkait erat dan tidak dapat dipisahkan dari kelangsungan hidup orang. Jika kelangsungan hidup manusia menjadi masalah, bisakah pengelolaan Tuhan berlanjut? Akankah pengelolaan Tuhan tetap ada? Pengelolaan Tuhan berjalan berdampingan dengan kelangsungan hidup semua umat manusia yang Dia pelihara. Jadi tidak peduli apa yang Tuhan siapkan untuk segala sesuatu, dan apa yang Dia lakukan untuk manusia, semua ini penting baginya, dan sangat penting bagi kelangsungan hidup umat manusia. Jika semua hukum ini yang Tuhan tentukan untuk semua hal ditinggalkan, jika semua hukum ini dilanggar atau dikacaukan, semua hal tidak akan lagi dapat bertahan. Lingkungan untuk bertahan hidup umat manusia tidak akan terus ada, dan makanan sehari-hari mereka juga tidak akan tersedia lagi, dan juga diri mereka. Karena alasan ini, pengelolaan Tuhan atas penyelamatan umat manusia juga tidak akan ada lagi. Segala sesuatu yang telah kita bahas, setiap hal, setiap poin terkait erat dengan kelangsungan hidup setiap orang. Engkau semua mungkin berkata, "Apa yang engkau bicarakan terlalu besar, kami tidak bisa memahaminya." Dan mungkin ada orang yang akan mengatakan, "Apa yang engkau bicarakan tidak ada urusannya denganku." Akan tetapi, jangan lupa bahwa engkau hidup hanya sebagai bagian dari semua hal. Engkau adalah anggota dari semua hal dalam kekuasaan Tuhan. Semua hal tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan Tuhan, dan tidak seorang pun dapat memisahkan diri mereka dari kekuasaannya. Kehilangan kekuasaannya dan kehilangan perbekalannya berarti bahwa kehidupan orang dalam daging akan lenyap. Inilah arti penting Tuhan menetapkan lingkungan untuk bertahan hidup bagi umat manusia. Tidak peduli apa rasmu atau di bagian bumi mana engkau hidup, baik itu di barat atau timur, engkau tidak dapat memisahkan diri dari lingkungan untuk bertahan hidup yang telah Tuhan tetapkan untuk umat manusia. Dan engkau tidak dapat memisahkan diri dari pemeliharaan dan perbekalan lingkungan untuk bertahan hidup yang telah Dia tetapkan untuk manusia. Tidak peduli apapun pencaharianmu, apa yang engkau andalkan untuk hidup, dan apa yang engkau andalkan untuk menopang hidupmu dalam daging, engkau tidak dapat memisahkan diri dari kekuasaan Tuhan dan pengelolaannya. Beberapa orang berkata, "Aku bukan seorang petani. Aku tidak bercocok tanam untuk hidup. Aku tidak bergantung pada surga untuk makananku. Jadi, aku dapat mengatakan bahwa aku tidak bertahan hidup
di lingkungan untuk bertahan hidup yang ditetapkan oleh Tuhan. Lingkungan semacam itu tidak memberiku apapun. Benarkah ini? Engkau mengatakan bahwa engkau tidak bercocok tanam untuk hidupmu. Tetapi tidakkah engkau makan biji-bijian? Tidakkah engkau memakan daging dan telur? Tidakkah engkau memakan sayur dan buah? Setiap hal yang engkau makan, semua hal ini yang engkau butuhkan, tidak dapat dipisahkan dari lingkungan untuk kelangsungan hidup yang ditetapkan oleh Tuhan bagi umat manusia. Dan sumber segala sesuatu yang umat manusia butuhkan tidak dapat dipisahkan dari semua hal yang diciptakan oleh Tuhan. Jenis lingkungan untuk kelangsungan hidup ini. Air yang engkau minum, pakaian yang engkau kenakan, dan semua benda yang engkau gunakan. Manakah dari semua ini yang tidak berasal dari semua ciptaan? Beberapa orang berkata, ada beberapa barang yang tidak diperoleh dari ciptaan Tuhan. Engkau tahu, plastik tidak diperoleh dari ciptaan Tuhan. Itu benda kimia, barang buatan manusia. Benarkah ini? Plastik adalah buatan manusia. Itu benda kimia. Tetapi dari mana unsur asli plastik berasal? Unsur asli diperoleh dari sejumlah materi yang diciptakan oleh Tuhan. Hal-hal yang engkau nikmati, yang engkau lihat, setiap hal yang engkau gunakan semuanya, diperoleh dari semua hal yang telah diciptakan oleh Tuhan. Yang berarti tidak peduli ras apapun, tidak peduli pencaharian apapun, atau dalam jenis lingkungan bertahan hidup seperti apa orang hidup, mereka tidak dapat memisahkan diri dari perbekalan Tuhan.